Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa pintar? Mudah-mudahan sehat selalu. Baiklah, Ibu perkenalkan dulu nama Ibu, Ibu Suparmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sarana berpikir ilmiah. Pada materi sarana berpikir ilmiah, di sini kita akan mempelajari yang pertama, memahami peran bahasa dalam pengembangan ilmu. Kemudian yang kedua, memahami peran matematika dalam pengembangan ilmu. Yang ketiga, memahami peran statistik dalam pengembangan ilmu. Kemudian yang keempat, memahami arti penting publikasi ilmiah. Sarana berpikir ilmiah itu ada 3, yaitu bahasa ilmiah, matematika, dan statistik. Menurut beberapa ahli, sarana berpikir ilmiah itu salah satunya yang dikemukakan oleh Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sedangkan menurut Salam, berpikir ilmiah merupakan suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Sedangkan menurut Surya Sumantri, sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Peranan bahasa dalam pengembangan ilmu, yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah dengan syarat bebas dari unsur motif, reproduktif, objektif, dan eksplisit. Yang kedua, berperan untuk mengembangkan kebudayaan karena tanpa kemampuan berbahasa ini, maka manusia tidak mungkin mengembangkan kebudayaannya. Sebab tanpa mempunyai bahasa, maka hilang pula lah kemampuan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi satu ke generasi berikutnya. Peranan matematika dalam pengembangan ilmu, yang pertama yaitu berperan sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang cermat dan tepat. Kemudian yang kedua, sarana untuk mempermudah memahami suatu ungkapan ke dalam simbol sehingga menghemat dari segi bahasa serta mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, peranan matematika sebagai ratu dan sekaligus pelayanan ilmu sebagai ratu. Matematika merupakan bentuk tertinggi dari logika sebagai pelayan matematika, memberikan bukan saja sistem pengorganisasian ilmu yang bersifat logis, namun juga pernyataan dalam bentuk model matematika. Sedangkan peranan statistik dalam pengembangan ilmu, yang pertama berperan penting dalam berpikir deduktif, kemudian yang kedua memberi cara untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dan jalan yang mengamati hanya sebagian populasi yang bersangkutan. Sedangkan yang ketiga, statistik mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada pokoknya didasarkan pada azas yang sangat sederhana, yakni makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sedangkan yang keempat, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengetahui apakah suatu hubungan kausalita antara dua faktor atau lebih bersifat kebetulan atau memang benar-benar terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Sedangkan arti penting publikasi ilmiah, yang pertama merupakan sarana menyampaikan ide dan pikiran pada publik sehingga dapat dimanfaatkan secara luas. Kemudian yang kedua, publikasi merupakan sarana komunikasi dalam masyarakat ilmiah. Yang ketiga, dengan publikasi ilmiah, kita dapat berkontribusi untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum memiliki solusinya. Yang keempat, orang akan mengenal karya kita dan memiliki jaringan networking cukup luas sehingga dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan kita. Demikianlah penjelasan saya tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.